Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazim Mubarak dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 240201040. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi 1-14 dari matkul rekayasa perangkat lunak. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud dengan RPL itu? Nah, RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak, software engineering, disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak. Nah, ini berawal dari konversi NATO pada tahun 1968. Nah, bukan hanya soal coding saja ya, tapi ini mencakup manajemen proyek dan pemeliharaan sistem ya. Nah, tujuan utamanya itu memperoleh biaya rendah, kinerja tinggi, dan realitabilitas yang tepat waktu. Siklus hidup pengembangan SDLC. Nah, di sini ada 4 tahap dan SDLC, yaitu planning, analysis, design, development, integration, maintenance. Nah, 6 tahap ini yaitu planning mendefinisikan masalah dan kelayakan sistem. Analis ini mengumpulkan kebutuhan user. Nah, kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh user terhadap sistem tersebut. Nah, untuk desain ini perancangan arsitektur seperti UI gitu ya, perancangan desainnya untuk sistem tersebut. Implementasi, proses coding atau konstruksi ya. Pengolahan data termasuk di implementasi ini. Nah, testing. Selanjutnya testing, verifikasi, dan validasi sistem. Nah, itu mengetes sistem yang sudah jadi untuk selanjutnya diserahkan kepada si user tersebut. Nah, jika ada permasalahan atau perbaikan itu masuk di maintenance, perawatan, dan upgrade sistem. Nah, selanjutnya itu proses perangkat lunak dan Angel. Nah, ini di dalamnya itu terdapat individu dan interaksi. Nah, lebih diutamakan daripada proses dan alat kerja. Software berfungsi lebih utama dibandingkan dokumentasi yang komprehensif. Nah, ini lebih utama ya dibandingkan dokumentasi yang komprehensif. Kolaborasi klien, fokus pada kinerja sama daripada negosiasi kontrak. Nah, ini lebih fokus di kerjasamanya daripada negosiasi kontrak. Nah, selanjutnya itu ragam metodologi Angel. Nah, di dalam Angel ini terdapat plan, design, develop, test, results, feedback. Nah, itu adalah Extreme Programming XP, fokus pada kesederhanaan, komunikasi, dan feedback cepat. Nah, jadi itu sistem itu bagaimana sistem itu memberikan timbal balik atau flashback-nya dengan cepat. Nah, Scrum menggunakan iterasi yang disebut sprint 1-4 minggu sekali. Rapid Application Development menekankan siklus pendek dengan cepat. VDD Future Driven Development berfokus pada hasil fitur yang nyata. Nah, selanjutnya adalah SRS, spesifikasi kebutuhan. Kategori kebutuhan fungsional menjelaskan apa yang harus dilakukan sistem, yaitu seperti input, output, dan proses pada sistem tersebut. Nah, di dalam SRS ini juga terdapat non-fungsional, yaitu batasan layanan, keamanan, kendala, dan performa. Nah, untuk domain ini persyaratan khusus dari bidang aplikasi atau sistem tersebut. Nah, SRS ini menggunakan standar IEEE untuk menjamin struktur yang baku. Nah, selanjutnya itu rekayasa sistem ING. Nah, pandangan holistik. Nah, di sini adalah proses dari rekayasa sistem tersebut ya. Nah, user ini memberikan managing system, content managing unit. Nah, ini sistemnya, ya ini database-nya. Nah, ini hardware, software, database, dan manusia itu saling berkolaborasi di dalam satu sistem untuk menjalankan perintah-perintah di dalamnya. Nah, itu selanjutnya perancangan arsitektur software. Gaya arsitektur data contract,
data store menjadi pusat komponen repository. Karakteristik utama. Object oriented berdasarkan manipulasi objek dan kelas. Layer tersusun dalam lapisan UI, entity, dan core. Data flow. Input diubah menjadi output melalui rangkaian manipulasi. Pemodelan sistem dengan UML. Nah, di sini adalah sebuah software ya yang bisa memodel sebuah sistem dengan UML. Di sini prosesnya seperti ini. Nah, perspektif pemodelan konteks batasan antara sistem dan lingkungan. Interaksi user system, use case dan sequence diagram. Struktur organisasi data dan komponen kelas diagram. Behavioral respon dinamis system, yaitu respon sistem ke user, yaitu statement matching dan activity. Nah, model proses preskriptif waterfall linear terstruktur. Ini adalah sebuah metodenya incremental, bertahap dia prosesnya. Evolusioni spiral berdasarkan resikonya si sistem tersebut. Nah, setiap proyek perlu menyesuaikan model prosesnya berdasarkan skala, risiko, dan kebutuhan dokumentasi casual versus rigorous. Studi kasus arsitektur B2B. Seperti analisis trade-off, memilih arsitektur berdasarkan performa biaya dan kemudahan perawatan. Time roles, pemisahan tugas antara artikel, manager, analis, dan QA. Nah, yang selanjutnya itu UML modeling, menggunakan diagram kelas untuk invoice processing system. Selanjutnya arsitektur sistem terdistribusi. Nah, pemrosesan informasi antara perangkat yang tersebar secara fisik. Middleware layanan perantara ORB message queue. Remote unification memanggil prosedur jarak jauh RPC. LAN dan WAN. Nah, ini jaringan penghubung antara komputer ya. Menggunakan kabel LAN atau WAN. Nah, desain antarmuka penggunaan UI. Nah, 3 golden rules model. Di sini ada web developer, app developer, UI, dan UX design. Nah, please user in control. Berikan kebebasan pada user. Nah, ini sebuah model atau keutamaan dari si pembuat itu harus memiliki 3 ini. Reduce memory lane, minimalkan hafalan user. Make interface konsisten. Setiap desain itu harus konsisten, rapi, dan navigasi itu harus sesuai dengan apa yang sistem butuhkan atau yang user butuhkan. Analisis UI melibatkan profil user, tugas konten, dan lingkungan kerja. Selanjutnya karakteristik sistem real time. RT, waktu respon sangat cepat sekali, 100 milisekund. Hard real time, waktu mutlak wajib dipenuhi atau seperti kendali pesawat ya. Waktu mutlak wajib dipenuhi, yaitu sistem-sistem yang berada di dalam pesawat itu harus secara real time dan akurat gitu untuk meminimalisir kesalahan. Nah, untuk soft real time, keterlambatan bisa ditoleransi atau multimedia itu. Aspek kritis, manajemen interupsi, sinkronisasi tugas, dan efisiensi memori. Nah, maksudnya analisis dan desain berbasis objek. Nah, di sini ada sebuah gambaran ya, yaitu desain objeknya yaitu iPhone ini, seperti ini, get name ini. Nah, paradigma modern berdasarkan abstraksi dunia nyata melalui objek dan kelas. Encapsulation menyembunyikan detail implementasi. Inheritance pewarisan sifat induk ke anak-anak. Polymorphism satu nama banyak fungsi. Diagram utama use case, class diagram, activity, dan sequence diagram. Nah, dari beberapa rangkuman yang telah saya jelaskan gitu,
saya ambil dari materi yang telah diberikan oleh dosen saya. Nah, seperti ini beberapa rangkuman yang bisa saya jelaskan ya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.